Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak ya, kita mulai pelajaran kita hari ini, lanjutan dari minggu yang lalu. Alhamdulillah nak ya, kita hari ini sudah diberikan kesempatan, sehat. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan judul kita yang pertama tentang kompetisi dasar ya, kompetisi dalam kebaikan. Bisa didengar? Ya, kompetisi dalam kebaikan ini artinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita lakukan selalu adanya kebaikan. Ya, kita lihat dari kelanjutannya kompetensi dalam kebaikan ini adalah maksudnya di sini berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dalam kebaikan kita sehari-hari yang kita kenal adalah dalam bahasa Al-Qur'annya adalah fastabiqul khairat. Nah, di sini fastabiqul khairat. Ya, artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kompetisi ini untuk menjadi yang terbaik dan juga meraih cita-cita yang kita inginkan. Maka dari dasarnya manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua aktivitas kita lakukan sehari-hari yang berupa ibadah. Jika kita lakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah, artinya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengabdi kepadanya. Nah, yang di sini mengabdi kepadanya yang jelas di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang dikatakan dalam Al-Qur'annya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang mana artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, yang kepadaku ini maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan ibadah di sini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di bahwa yang Allah menciptakan jin dan manusia. Yang selalu mengabdi kepada Allah adalah kita sebagai manusia. Nah, yang di dalam ketaatan kita kepada Allah dapat terwujud beragam macam aktivitas kita kehidupan sehari-hari yang berupa ibadah. Nah, ibadah ini anak-anakku sekalian ada dua ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ibadah mahdah. Nah, yang dinamakan ibadah mahdah ini adalah ibadah khusus. Artinya khusus itu yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, contohnya melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya di situ adalah hukumnya wajib bagi kita setiap muslim melaksanakan sholat tanpa kecuali. Nah, ini ada beberapa hal kecualinya juga yang bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki tidak ada kecuali. Ya. Tidak ada kecuali. Yang kedua, contoh ibadah mahdah tadi adalah puasa. Nah, ini puasa sudah merupakan kewajiban. Puasa itu termasuk ada dua. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Nah, yang ketiga itu kita contohkan lagi ibadah khusus yang langsung berhubungan dengan Allah adalah membayar zakat. Ya, membayar zakat. Nah, membayar zakat ini memang benar dikatakan bagi orang yang mampu. Tetapi yang mampu di sini kita lihat dari kategori apa yang dikatakan mampu. Nah, tetapi di dalam ibadah puasa biasanya kita selalu melaksanakan, mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang selalu apa yang kita buat sehari-hari merupakan adanya kesalahan-kesalahan. Yang berikutnya itu ada juga yang wajib seperti melaksanakan haji. Nah, di sini haji juga termasuk jika mampu. Nah, mampu di sini ada dua pengertian. Mampu dalam hal materi, mampu juga dalam hal kondisi lahir dan batin. Jika kita mampu dalam hal materi, namun
batin dan kondisi kita tidak memungkinkan, itu akan belum terlaksana. Tetapi kadang-kadang materi belum terlaksana, namun karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kita bahwa kita bisa melakukan yang wajibnya adalah haji. Nah, di sini yang selanjutnya ibadah yang kedua. Nah, ibadah yang kedua di sini adalah ibadah ghairul mahdah, yang artinya ibadah umum, yang bersifat umum, ya. Yang bersifat umum di sini kita contohkan saja, seperti kita menuntut ilmu pengetahuan, tidaklah kan terhindar dari dasar-dasarnya perintah Allah. Artinya kita menuntut ilmu, silakan selagi masih hayat di kandung badan, bahwa kita selalu dianjurkan untuk belajar ilmu, belajar dan belajar ilmu pengetahuan. Yang berikutnya seperti kita belajar ilmu kedokteran. Nah, di sini ilmu kedokteran ini tidak lepas dari tuntutan Allah juga. Apapun yang kita lakukan dalam segi kedokteran tidak akan lepas dari ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berbuat sebaik-baik mungkin. Ada lagi tentang ilmu, banyak yang kita lakukan ilmu-ilmu sesuai juga dengan kemampuan kita masing-masing. Artinya tidak ditutup hanya satu ilmu. Ilmu apa saja, jika kita mampu, maka kita boleh belajar seperti itu. Dan tidak ada batas sampai akhir hayat, maka kita belajar ilmu agama, ilmu pendidikan agama. Lalu yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya di sini dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tadi, ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang tadi Ibu ulangi lagi. Yang pertama kan ibadah mahdah, yang kedua ibadah ghairu mahdah. Artinya ibadah mahdah tadi adalah ibadah umum dan ibadah khusus. Atau kita sebaliknya, ibadah khusus dan ibadah umum. Tidak lepas dari ajaran dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bentuk amal. Bentuk amal harus tercermin dalam kita kehidupan sehari-hari. Baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat, baik itu di dalam rumah tangga. Harus ada tercerminnya amal ibadah. Apa yang dikatakan amal itu adalah selalu berbuat baik. Selalu kita tanamkan cara-cara yang baik. Di sini di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, intinya kita adalah menyembah, mengabdi, mengamalkan, dan melaksanakan. Jadi di antaranya ada empat. Ada empat. Menyembah, artinya kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi, kita mengikuti perintahnya. Mengamalkan, kita amalkan, artinya kita laksanakan, kita lakukan. Melaksanakan, artinya kita kerjakan seperti sholat 5 waktu. Yang berikutnya, di sini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, Ibu bacakan dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa muhalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'tibukumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di situ di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 tidak banyak adanya huruf 6 harokat, yang ada 2 harokat. Ya, seperti dibaca khairat itu ada 2 harokat. Nanti di rumah, karena Al-Qur'annya ada di rumah, yang belum lancar membaca Al-Qur'an, Ibu sarankan tetap diulangi walaupun sudah merasa hatam Al-Qur'an, dan juga yang belum
masih merasa juz 1 atau juz 2, juz 3, silakan nanti dilanjut juz keberapa yang kalian baca di dalam Al-Quran. Nanti setelah selesai 30 juz, maka diulang kembali agar kita lebih paham, lebih tahu, lebih lancar untuk membaca Al-Quran. Nah, di sini arti dari Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah 148, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Nah, kepadanya di sini maksudnya kepada Allah. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ya, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, di sini artinya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan nak berlomba-lomba dalam segi apapun. Tidak ada larangan dan tidak ada batasan. Sesuai dengan kemampuan kalian. Di masyarakat, di sekolah, di lingkungan, dan di tempat-tempat yang lain. Ya, apalagi di tempat sekolah kita. Guru-guru sangat mendukung. Apa yang kalian lakukan sesuai dengan kemampuan, maka insya Allah yang akan datang akan mendapatkan keberhasilan. Di sini misalnya contoh, ada kreatif lomba melukis misalnya. Ya, itu tentu di sekolah sangat mendukung karena di segi kelebihannya ada tentang pintar melukis. Misalnya ada lagi di segi puisi, itu bisa. Jadi tidak hanya satu sama lain, tidak berbeda, tujuannya adalah yang baik. Mungkin di salah satu yang lain berbeda juga kreatifnya anak-anak. Ada yang pintar lomba di segi ini, ada yang pintar lomba di segi yang lain, ya. Jadi tidak juga sama. Ada kelebihan masing-masing. Dan juga kita ada kelemahannya di masing-masing. Jadi tidak ada yang sama. Yang selanjutnya di situ ada artinya setelah maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di sini ada juga di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya dimanapun kita berada, dimanapun tempat tinggal kita, jika punya kemampuan, keinginan, punya kreatif, silakan kembangkan ilmu kalian masing-masing. Artinya bisa saja anak nanti setelah tamat selesai dari sekolah kita ini, artinya punya tujuan masing-masing. Bisa saja anak-anak sekalian nanti jadi ustazah, insya Allah, amin. Bisa saja nanti jadi perawat, ya juga bisa insya Allah. Yang penting kita laksanakan, kita lakukan sesuai dengan tuntutan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan apapun yang kemampuan kita nantinya, kembangkanlah di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, ya, di sini di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, di situ yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya pastabikul khairat. Itu ada juga di dalam Quran surat 48. Nanti dibaca lagi di rumah. Tentang berlomba-lomba juga, petunjuk tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di sini di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 juga menjelaskan tentang adanya kehidupan kita untuk mencari keridhaan Allah. Nah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sisi lain Allah akan meridhoi dalam rangka kita cara yang baik, tujuan kita baik. Insya Allah Allah itu akan meridhoi. Jika niat kita baik, akan hasilnya baik. Jika niat kita tidak baik, maka hasilnya tidak sempurna. Nah, tujuan kita adalah semua orang dengan potensi ya dan kadar kemampuannya masing-masing
Tentu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, tujuan kita adalah untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan tidak lepas dari izinnya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, maksudnya dari berlomba-lomba dalam kebaikan, di sini ada beberapa, di antaranya ada 3. Ya, ada 3. Melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda. Ya, tidak bisa ditunda-tunda. Artinya dihalang-halangi. Arti kata tidak bisa, bahasa kita ini artinya kemauan itu harus kita laksanakan. Kemauan dalam arti positif, dalam arti baik. Yang kedua, melakukan kebaikan hendaknya saling memotivasi. Nah, ini saling memotivasi, ya. Yang ketiga, melakukan kebaikan harus didukung dengan keyakinan. Artinya, apa yang kita lakukan, yakin dengan sepenuh hati, dengan bahasa kita adalah percaya diri. Oleh karena itu, setiap orang harus memiliki jiwa atau motivasi yang tinggi, melakukan sesuatu yang baik dalam perbuatan, termasuk kita dalam memahami pelajaran di sekolah. Ya, pelajaran di sekolah itu sangat penting. Kita paham. Memang dari beberapa guru mungkin berbeda satu sama lain, karakter guru juga berbeda satu sama lain, cara guru juga berbeda satu sama lain, namun tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Ya. Yang selanjutnya, di sini ada contoh dari kompetisi. Nah, kompetisi di sini yang pertama adalah kita menciptakan persaingan para siswa dalam suasana belajar. Apa contohnya persaingan dalam menciptakan suasana belajar tadi? Misal, belajar. Saya ingin atau peringkat 1 dalam belajar. Itu boleh dalam persaingan belajar. Ya, tidak ada larangan. Justru itu yang lebih bagus karena ada minat, karakter, dan keinginan untuk meningkatkan prestasi di sekolah. Yang kedua, ya, contohnya yang kedua, pertandingan untuk merebut kejuaraan bola basket misalnya, atau pertandingan untuk merebut kejuaraan ceramah, atau misal apalagi yang lain seperti di dalam kegiatan rohis sehari-hari. Ya, di dalam rohis sehari-hari itu banyak kegiatannya. Mungkin lomba bisa baca Quran atau lomba hafalan surat-surat pendek. Nah, itu di situ juga bisa jadi contoh kita kejujuran dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, contoh dari kompetisi. Sistem pertandingan harus semua pihak saling bertanding. Artinya saling mengadu kelebihan dan kepintaran kalian di waktu hal-hal yang ditentukan. Nah, adat yang ditentukan tadi maksudnya dalam lomba. Ada lomba, ya maaf karena kita sekarang ini mungkin anak-anak sekalian di rumah merasa agak jenuh, tapi ya apa boleh buat karena kondisi kita, tapi tetap semangat. Ya, tetap semangat. Semangat di rumah didukung oleh adanya alat-alat canggih. Api lengkap, mungkin ada laptop, mungkin ada alat-alat yang lain, ya. Itu saja anak-anakku sekalian. Dari secara umum persaingan dan kompetensi ini adalah sebuah proses sosial, ya, di mana di sini ada 2 kelebihan demi mencapai kemenangan, seperti persaingan tadi di bidang ekonomi yang Ibu jelaskan tadi tentang masalah-masalah keadaan-keadaan kita sehari-hari dalam hal berlomba. Yang kedua tentang persaingan di bidang kebudayaan. Artinya di bidang kebudayaan ini mungkin saja kita contohkan adat istiadat. Mungkin adat istiadat kita beda dengan adat istiadat sekolah lain. Ya. Tidak sama, namun tidak lepas dari aturan dan tata krama disiplin di sekolah.
Yang ketiga itu adalah persaingan untuk mencapai kekuasaan. Artinya kekuasaan ingin merebut kelebihan-kelebihan apa yang kita miliki. Ya, Nak, ya. Oleh karena itu, Ibu sampaikan dulu materi di sini. Ibu simpulkan sedikit dari uraian di atas tadi tentang kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, setiap kita harus memiliki jiwa dan motivasi yang tinggi dengan melakukan sesuatu yang baik dalam perbuatan. Dan kita akan belajar memahami pentingnya semangat berkompetisi pada kebaikan. Itu saja kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nanti di lain hari materi kita sampaikan, nanti Ibu kasih lagi jadwalnya. Yang jelas kita tetap semangat belajar, dan belajar. Ya. Terima kasih. Diulangi lagi nanti di rumah. Ibu akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Makasih, Bu. sampai jumpa nanti.